Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, pemirsa, kita akan membahasnya bersama analis RHB Sekuritas, Andre Benas. Selamat pagi, Mas Andre. Pagi. Iya, jam 9 tepat tadi indeks kita dibuka menghijau. Namun sekarang kalau kita lihat terkoreksi tipis. Nah, sebenarnya apa yang terjadi di Bursa Efek Indonesia saat ini? Kalau untuk pergerakan harga saham mungkin memang kelihatannya masih dalam cenderung sideways ya. Jadi kelihatannya memang dari market belum ada katalis yang terlalu positif. Jadi walaupun memang sudah di Amerika Serikat sudah ada approval untuk stimulus, tapi kelihatannya market juga masih belum terlalu merespon ya. Karena kalau kita lihat tingkat obligasi 10 tahun dari Amerika Serikat masih berada di level yang cukup tinggi. Jadi sebenarnya sentimen tersebut yang mempengaruhi Malaysia kondisi boleh digedein market. nggak? Kalau saya perhatikan juga memang dari US dollarnya masih agak tinggi ya. Jadi sebenarnya ini sentimen yang agak negatif untuk market kita. Jadi kelihatannya memang masih cenderung sideways untuk konsolidasi sambil menunggu katalis positif dari bursa lokal seperti di Indonesia. Baik, Mas Andre, untuk sentimen dari dalam negeri sendiri apakah cukup mendukung untuk mendorong indeks kita hari ini? Justru itu mungkin kalau menurut saya memang lagi tidak ada sentimen yang terlalu positif ya di market kita. Jadi kelihatannya memang market masih mendukung GDP growth kita, kemudian juga angka-angka makro kan memang lagi belum keluar ya. Jadi kelihatannya market ini sedang wait and see, walaupun sebenarnya di bursa regional sudah ada kondisi yang cukup positif, terutama dari stimulus di Amerika Serikat. Oke. Baik. Nah, ini ada Bank Indonesia yang memprediksi inflasi Maret 2021 ya, itu sebesar 0,09%. Apakah ini memang yang diekspektasikan oleh pasar atau seperti apa, Mas Andre? Sebenarnya sih untuk range inflation kayaknya masih sesuai dengan ekspektasi pasar ya. Mungkin kalau kita melihat mungkin dalam beberapa bulan ke depan mungkin bisa lebih tinggi. Berarti kan sebenarnya ini sentimen positif ya untuk ekonomi kita, bahwa ekonomi kita sudah mulai bangkit dari keterpurukan di tahun 2020. Jadi sebenarnya sih saya lebih expect untuk inflasi sedikit lebih tinggi, cuman kelihatannya memang harus menunggu ya, karena kalau kita lihat harga komoditas juga sebenarnya sudah mulai merangkak naik. Jadi kelihatannya mungkin ada sedikit lagging effect mungkin dalam 2-3 bulan ke depan. Baik. Ada beberapa sentimen positif dan juga sentimen positif yang cukup menohok itu adalah harga komoditas yang sekarang sudah mulai naik. Tapi untuk kegiatan ekonomi kita kan sebenarnya belum begitu pulih. Belum lagi kita lihat ada PPKM Mikro yang juga diperpanjang saat ini. Menurut Anda apakah ini juga berpengaruh terhadap pergerakan indeks kita atau seperti apa, Mas Andre? Sebenarnya kalau saya lihat dari PPKM Mikro sebenarnya tidak terlalu berdampak ke ekonomi Indonesia ya, karena kalau kita lihat dari traffic di jalanan saja sekarang mungkin kalau teman-teman perhatiin juga sudah mulai macet kembali ya. Jadi ini sebenarnya sign positif untuk market kita. Itu kalau kita misalnya visit ke mall pun juga mall kelihatannya sudah mulai ramai kembali, karena kan sebenarnya kegiatan ekonomi di mall sudah mulai dibuka sampai jam 9. Jadi kelihatannya memang ekonomi sudah mulai pulih kembali, cuman mungkin dari segi data mungkin ini baru terlihat 2 atau 3 bulan ke depan. Jadi sih saya lihat PPKM Mikro sudah tidak terlalu berdampak negatif ya terhadap perekonomian. Apalagi vaksin rollout untuk di Jakarta juga sudah lumayan cepat. Jadi ini merupakan hal yang bagus untuk ekonomi kita. Baik, nah ini untuk emiten sendiri kan ramai rights issue. Apa yang harus dicermati investor untuk hari ini? Paling tidak dalam sepekan ini, Mas Andre. Sebenarnya untuk right issue ya bisa dibilang sebenarnya sentimen positif juga ya. Jadi kalau saya melihat memang right issue ini kan sebenarnya untuk ekspansi mungkin di tahun 2021-2022. Mungkin yang perlu diperhatikan dari masing-masing emiten ya nanti kegunaan right issue tersebut sama harga teoritis dari right issue, apakah fair value atau below fair value. Tapi saya melihatnya sebagai hal yang positif karena berarti dari emiten tersebut sudah melihat prospek Indonesia ke depannya beyond 2021 sudah lebih positif dibandingin dengan dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, akhir pekan lalu kita lihat ada beberapa aksi profit taking yang cukup besar. Hari ini bagaimana prediksi Anda? Kalau untuk hari ini katanya IHSG masih sideways, mungkin ada beberapa profit taking untuk beberapa saham. Cuman saya lihat mungkin karena sentimen positif dari komoditas
beberapa emiten yang berbasis komoditas kemungkinan besar akan naik. Jadi sebenarnya ini lebih ke sideway dan konsolidasi yang menurut saya cukup sehat ya untuk IHSG dapat meluncur lebih tinggi lagi di second half 2021. Baik. Ngomong-ngomong soal komoditas, Mas Andres, sebenarnya seberapa berpengaruh terhadap indeks kita? Kalau kita lihat dari jumlah emiten komoditas dan juga hasil kinerja selama ini seperti apa, Mas Andre? Sebenarnya untuk komoditas mungkin untuk di IHSG sendiri mungkin komposisinya tidak terlalu besar karena kalau kita lihat dari Big Four market cap di IHSG kan memang dari banking ya, jadi sebenarnya tidak terlalu besar. Tapi sebenarnya kalau saya lihat dari harga komoditas itu ya trickle down efeknya nanti gitu. Jadi kalau misalnya harga komoditas naik ya otomatis pelaku di pasar komoditas seperti petani, kemudian seperti pedagangnya juga ini kan sebenarnya yang akan memberikan efek domino bagi perekonomian Indonesia yang tentu saja nanti memberikan sentimen positif untuk GDP growth kita terutama di second half 2021. Baik, apakah untuk menyentuh 6.300 kembali seperti kemarin begitu ini cukup sulit hari ini, Mas Andre menurut Anda? Kelihatannya masih agak cukup sulit ya, karena ternyata sentimen dari tingkat obligasi Amerika Serikat ini masih cukup ditakuti oleh investor ya. Ini terlihat di perdagangan kemarin malam kalau kita lihat Nasdaq tidak bisa rally walaupun sebenarnya S&P dan Dow ini lumayan positif. Jadi kelihatannya masih ada mixed view terhadap pandangan stimulus serta dari tingkat obligasi 10 tahun di Amerika Serikat. Nah, kalau pengaruh-pengaruh dari bursa regional Asia sendiri seperti apa saat ini? Untuk pengaruh dari bursa regional sih sebenarnya lebih ke arah flow aja ya. Kalau kita lihat memang tingkat suku bunga yang tinggi ini menyebabkan beberapa capital outflow dari emerging market untuk balik ke Amerika Serikat gitu. Jadi cuman kalau saya perhatikan memang untuk Asia sendiri memang lagi minim katalis ya. Tapi kalau kita lihat dari data di Cina sebenarnya angka-angka makro Cina ya sudah menunjukkan perbaikan ekonomi yang cukup positif. Jadi sebenarnya ini tinggal masalah wait and see aja, sama mungkin beberapa katalis positif yang bisa mendorong market Indonesia serta market regional. Baik, nanti usai jeda kita akan membahas sebenarnya sektor apa saja termasuk komoditi nanti sama apa saja yang menarik untuk dikoleksi hari ini. Mas Andre tetap bersama kami dan pemirsa IDX Opening Bell akan kembali usai jeda.